Halo para pecinta film, kembali lagi bersama saya Daily. Di sini ada yang masih SMA. Gimana kabar kalian? Pelajarannya menyenangkan atau kisah cintanya yang menyenangkan? Kali ini kita bahas drama Korea yang berjudul Best Mistake. Bercerita tentang gadis SMA yang sedikit pendiam, malah menyukai seorang cowok yang bisa dibilang siswa ternakal di kelasnya. Gimana keseruannya? Mari kita mulai. Film diawali dengan sekelompok anak SMA yang sedang mengganggu satu siswa lain. Waktu itu seorang ketua kelas bernama Juho menolong pria yang diganggu itu. Juho adalah siswa nomor 1 yang pintar, namun termasuk dalam anggota siswa yang nakal. Temannya berambut pirang bernama Hyunho, dan seorang gadis bernama Seol. 야, 같이 가! Di kelas Hyunho ada seorang gadis cantik bernama Kim Yundo. Ia memiliki teman dekat dengan gaya rambut yang pendek bernama Yuna. Sejak sekolah menengah pertama, Yundo selalu mendapat pesan dari teman masa SMP-nya yang bernama Jinsu. Jinsu selalu mengatakan bahwa ia menyukai Yundo dan akan selalu mengejar cintanya. Namun hal itu meresahkan bagi Yundo. Yuno menyarankan agar Yundo berpura-pura sudah memiliki pacar dengan cara mengganti foto profil akunnya dengan foto seorang cowok. Karena sudah tak tahan dengan gangguan dari Jinso, Yundo benar-benar melakukan hal itu. Tapi masalahnya ia tidak tahu bahwa foto yang ia gunakan di profilnya itu ternyata foto Hyunho dengan status berpacaran. 내 여자친구가? Alhasil, Hyunho langsung menemuinya. Sebagai permintaan maaf karena telah menggunakan foto Hyunho tanpa izin, Yundo akan memberikan satu roti kepada Hyunho setiap jam istirahat di sekolah. Di mana hal itu akan membuat Yundo sering menemui Hyunho dengan sifat cueknya. Untung saja masih ada Juho, sang ketua kelas yang baik hati yang mau menjadi teman untuk Yundo. Juho yang terlihat seperti pria baik-baik itu, ternyata mempunyai rahasia besar. Ia merupakan anggota sebuah gangster, dan sebenarnya ia sangat ingin menjadi seorang pembuat tato. Juho menceritakan kepada Yundo bahwa sebenarnya ia anak kaya raya dan orang tuanya ingin Juho memiliki nilai yang bagus di sekolah, hingga ia masuk universitas. Setelah semuanya selesai, Juho berhak memilih tujuan hidupnya dengan bebas. Karena itulah Juho menyembunyikan kesukaannya itu demi nilainya tetap terbaik. Ia membagikan rahasia itu kepada Yundo dan menjadi rahasia mereka berdua. Esok harinya, Yundo terlambat ke sekolah. Ia bertemu dengan Hyunho yang sudah biasa untuk datang terlambat ke sekolah, yang selalu masuk dengan menaiki pagar sekolah setiap harinya. Terpaksa Yundo mengikutinya hari itu. Hyunho menolong Yundo saat ia menaiki pagar, di mana hal itu adalah sentuhan pertama kali yang pernah Hyunho rasakan. Ditambah Yundo memiliki cara untuk menyampaikan kata terima kasih yang unik, yaitu dengan cara menepuk tangannya. Eits, jangan salah, tepukan itu mampu menyentuh hati. Lihat aja ekspresi Hyunho. Kalian tahu bahwa Hyunho sepertinya mulai menyukai Yundo. Bahkan di saat pelajaran, Hyunho meminjamkan buku pelajarannya kepada Yundo karena Yundo kehilangan tasnya. 명사를 대신하는 분에게 Setelah pelajaran selesai, Juho menemui Yundo. Di sini Yundo mengatakan bahwa Hyunho merupakan pria yang tidak pernah belajar dengan rambut pirang dan tidak pernah menggunakan seragam dengan benar. Yundo ingin perkataan itu menjadi rahasia mereka berdua, di mana sebenarnya Hyunho melihat mereka berdua dan mendengar pembicaraan mereka. Karena perkataan itu, tiba-tiba Hyunho merubah warna rambutnya. Walaupun masih dengan seragam yang tidak benar, tapi setidaknya ada yang ia korbankan demi Yundo menyukainya. Melihat Yundo yang semakin dekat dengan Juho dan Hyunho, Seol merasa posisinya yang selalu ingin dipandang cantik oleh semua pria telah direbut oleh Yundo. Ia tidak ingin Yundo selalu mendekati Hyunho dan juga Juho. Yundo tidak ingin hal itu menjadi beban pikirannya. Yang menjadi masalah, Jinsu tiba-tiba menemuinya. 없고 이미 일어난 일 후회할 필요도 없고 오랜만이다. Ia ingin Yundo menjadi kekasihnya, tidak peduli jika Yundo memiliki pacar atau tidak. Untungnya saat itu Yuna hadir untuk menolong Yundo,
dan Hyunho juga hadir di sana. Yundo bisa terselamatkan. Keesokan harinya, rupanya Seol masih menyimpan kecemburuan terhadap Yundo. Yundo mendapat sedikit luka karena Seol. Dan Seol mengatakan bahwa Yundo cewek yang gemuk. Yundo benar-benar beranggapan bahwa dirinya benar-benar gemuk. Ia bahkan tidak makan beberapa hari demi mengurangi berat badannya. Hyunho yang memiliki sifat cuek tapi perhatian ini langsung membuat ide agar Yundo bisa makan. 이제 3등분해. 먹기 좋게. 네 입에. Tapi hanya makan roti saja. Satu roti tidak cukup untuk menjaga tenaga satu hari. Sehingga Yundo tiba-tiba pingsan saat pelajaran berlangsung. Di ruang kesehatan, ia ditemani dengan Juho. Padahal sebenarnya yang mengantarnya ke ruang kesehatan adalah Hyunho. Yang namanya juga film kan. Gimana pun alurnya, yang menang tetap pemeran utamanya. Di sisi lain, Jinsu mencari cara lagi agar ia bisa menemui Yundo. Di mana saat itu pula, Hyunho sedang mengajak Yundo untuk pulang bersama dan berjanji bertemu di gerbang sekolah. Saat Yundo menunggunya, ia melihat ada teman-teman Jinsu yang sedang menunggunya. Juho yang ada di sana langsung mengerti bahwa Yundo sedang perlu bantuan. Yundo pun akhirnya bisa melewati teman-teman Jinsu itu. Tapi rupanya Jinsu sudah menunggunya di luar. Dia sedikit memaksa untuk mengajak pergi Yundo. Untung saja Hyunho datang dan menolongnya. 라고 뿌리는 거잖아. 너 같은 새끼. Hyunho mendapat beberapa luka akibat teman Jinsu yang menyerangnya. Hal itu tidak menjadi masalah, karena ia telah berhasil melindungi orang yang ia sukai. Karena kejadian itu, Yundo merasa bersalah dan langsung menemui Hyunho di rumahnya. Sebagai kata maaf, mulai saat itu, Yundo berjanji untuk membantu Hyunho melakukan sesuatu yang tak bisa ia lakukan. Tanpa sadar, sepertinya Yundo juga menyukai Hyunho. Walaupun ada Juho yang selalu bersikap baik kepadanya, tapi entah apa alasannya, perasaannya sepertinya lebih memilih Hyunho. Malam harinya Hyunho menemui Yundo. Ia tahu bahwa malam itu akan ada hujan, sehingga ia sudah menyiapkan satu payung agar bisa digunakan berdua, dan juga sudah menggunakan parfum. Di sisi lain, Juho bertemu dengan Seol. Juho tahu bahwa Seol yang cemburu dengan Yundo itu hal yang salah. Juho mengatakan sebaiknya Seol berteman dengan Yundo karena Yundo orang yang baik. Sebenarnya Seol bisa melakukan hal itu jika saja perhatian Juho masih sama seperti dulu kepadanya sebelum hadirnya Yundo di antara mereka. Hal itu menjadi bukti bahwa yang disukai Seol adalah Juho. Berkat kata-kata dari Juho, Seol sadar bahwa yang ia lakukan kepada Yundo itu salah. Ia mengerti bahwa perasaan tak bisa dipaksakan. Hari itu, Yundo mendapat kabar bahwa akan ada film baru dengan aktor yang sangat ia sukai. Ia mengajak Yuna untuk menonton film itu. Tapi karena Yuna sudah menontonnya, Hyunho yang mendengar pembicaraan mereka bersedia untuk menggantikan posisi Yuna. 할 것도 없는데. 표 네가 살 거지? Di mana hal itu akan menjadi kencan pertama buat mereka. Dengan perasaan sedikit gugup, mereka bisa menikmati hari itu berdua. Di sini Yundo ingin satu permintaannya dikabulkan oleh Hyunho. Ia ingin Hyunho belajar dengan giat dan harus mendapat nilai minimal 80 pada ujian nanti. Karena Yundo yang menginginkan hal itu, Hyunho benar-benar giat belajar. Hal itu membuktikan bahwa rasa suka mampu membuat seseorang lebih baik. Namun bisa juga menjadi sebaliknya. Pepatah mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Dan benar, Hyunho mendapat nilai tinggi berkat ia belajar dengan giat. Ia mendapat nilai sempurna. 나 손바닥. 축하해. 첫 100점. Gurunya saja tidak percaya bahwa itu nilai murni yang bisa Hyunho dapatkan. Hyunho sedikit kesal karena usahanya tidak dihargai oleh gurunya. Juho yang berstatus ketua kelas membujuk Hyunho agar bisa tetap berperilaku baik di kelasnya. Namun hal itu justru membuat mereka saling bertengkar. Sebagai penonton kita mengerti pertengkaran itu akibat perasaan mereka yang menyukai orang yang sama, yaitu Yundo, bukan karena pelajaran. Yundo mengatakan jika hal itu tidak penting untuk Hyunho pikirkan. Kata-kata itu semakin membuat Hyunho sadar bahwa ia tidak salah jika menyukai Yundo. Malam harinya,
Juho dan yang lainnya selain Hyunho mengadakan acara kecil-kecilan untuk ulang tahun Yundo. Di sini juga ada Seol. Akhirnya ia bisa memaafkan perasaannya dan berteman baik dengan Yundo. Yang menjadi masalah, tiba-tiba Hyunho datang tanpa diundang di sana. Ia tidak tahu jika mereka sedang merayakan ulang tahun Yundo. Alhasil, Ho dan Juho memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan hati Yundo dengan cara masing-masing. Keesokan harinya, di sekolah mereka mengadakan sebuah acara festival. Saat itu ada beberapa siswa yang sengaja membuat Yundo terkunci di lantai 3. Di sana tidak ada satu orang pun. Beberapa siswa itu sebenarnya teman-teman Seol. Ia tidak tahu jika saat itu Seol sudah berteman dengan Yundo. Seol pun langsung memberi kabar kepada Juho dan Hyunho bahwa Yundo terkunci di lantai 3. Yang pertama menemukannya adalah Hyunho. Dengan suasana hening, dingin dan sedikit gelap, Hyunho mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Yundo. 좋아하고 있다고. Awalnya Yundo sedikit tidak percaya, namun akhirnya ia menerimanya. Yang tidak mereka ketahui, bahwa saat itu pula ada Juho yang mendengar pembicaraan mereka, juga ada Seol, sehingga mereka tidak perlu menjelaskan hubungan mereka lagi. Beberapa waktu pun telah berlalu. Akhirnya Hyunho menjadi siswa yang sangat giat belajar. Ya, walaupun hal itu karena pacarnya sendiri. Juho dan Seol juga sepertinya sudah jadian. Maka film ini pun berakhir dengan bahagia. Buat teman-teman yang masih di bangku SMA, cerita dong gimana keseruan kalian di sekolah. Saya tunggu di kolom komentar ya, dan sampai jumpa lagi.